Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada malam hari ini, saya akan berbincang-bincang dengan narasumber, yakni tentang ancaman terorisme bagi nilai-nilai Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila sejak ditetapkannya sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 tidak melenggang aman begitu saja, justru semakin menemui tantangan bahkan ancaman. Baik, di sini sudah ada narasumber dengan Saudara Putri, saya sendiri selaku moderator Syafiq Amrullah. Baik, langsung yang saya tanyakan ke narasumber. Yang pertama, bagaimana pandangan saudara mengenai ancaman ideologi bagi Pancasila terhadap liberal milenial ini? Jadi perubahan generasi ini sebenarnya juga berpengaruh terhadap keberadaan Pancasila di bumi Indonesia. Sikap yang selalu terbuka terhadap perubahan yang terjadi di dunia oleh generasi milenial ini bisa menjadi ancaman bagi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hal ini tentu harus diwaspadai dan diantisipasi sedini mungkin. Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam setiap generasi merupakan hal yang mutlak dilakukan jika Pancasila ingin tetap bertahan. Pelaksanaan penguatan nilai-nilai Pancasila tentu diterapkan sesuai dengan kondisi zaman yang ada. Tidak mungkin menggunakan metode-metode lama. Generasi milenial lebih membutuhkan praktek nyata yang bisa langsung diterapkan dalam keseharian mereka. Mereka kurang menyukai hal-hal yang bersifat ceramah seperti itu. Lalu, mengapa terorisme mengancam nilai-nilai Pancasila? Pancasila sebagai landasan ideal, gerakan radikalisme dan terorisme sangat bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa karena bertentangan dengan sifat ketuhanan yang tidak boleh memaksakan kehendak dan menggunakan cara kekerasan dalam mencapai tujuan. Lalu, apakah ada faktor apa saja yang melatar belakangi munculnya paham radikalisme yang mengancam ketahanan nasional Indonesia? Mungkin ada beberapa faktor pendukung yang melatar belakangi munculnya paham radikalisme di Indonesia, yakni kekuatan jaringan antara dalam negeri dan luar negeri, budaya permisif dari sebuah masyarakat, serta lemahnya pencegahan atau penegakan hukum oleh pemerintah terhadap kelompok yang dapat dikategorikan sebagai teroris. Nah, kita ketahui ancaman di bidang ideologi cukup berbahaya akan keintegrasian bangsa ini. Maka dari itu, apakah ada langkah-langkah apa saja yang dapat kita tempuh untuk mempertahankan integrasi bangsa ini? Tentu ada banyak ya upaya yang dapat kita lakukan guna menjaga integrasi bangsa dari ancaman di bidang ideologi. Antara lain, ada peningkatan kuantitas dan kualitas spiritual para generasi penerus bangsa. Kemudian meningkatkan sikap patriotisme dan sifat nasionalisme, sosialisme, dan penyuluhan kepada masyarakat tentang ideologi dan nilai-nilai Pancasila. Memikir penyebaran konten-konten maupun informasi yang dapat menciptakan pemahaman
yang mengarah ke arah pecahan bangsa. Kemudian mendukung dan mengaplikasikan norma-norma yang berlaku dengan sebaik mungkin. Gitu. Oh, lalu mengapa itu gerakan radikalisme dipandang mengganggu ketatanegaraan dan tidak sesuai dengan Pancasila? Apakah pendapat Anda tentang gerakan radikalisme ini? Menurut saya, radikalisme merupakan paham yang mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan dan menggunakan tindakan kekerasan. Radikalisme ini sangat bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Karena radikalisme ini ditandai dengan aksi teror dan adanya tindakan kekerasan yang mengancam warga Indonesia. Lalu untuk kita sebagai warga Indonesia, kita bagaimana menanamkan Pancasila di masyarakat kita tanpa pendekatan indoktrinasi? Menurut saya, kita harus memasukkan Pancasila dalam pendidikan. Pendidikan dari kecil, awal dari usia dini, TK, SD, SMP, maupun SMA. Harus dimasukkan dalam edukasi, bukan indoktrinasi. Pancasila harus masuk ke dalam kurikulum dan memiliki pemahaman universal yang bisa disepakati, sebab Pancasila merupakan kesepakatan bangsa. Jadi generasi penerus harus mengerti dari mana datangnya Republik Indonesia. Nah, lalu apa yang menyebabkan terjadinya ataupun adanya terorisme? Jadi yang menyebabkan pertama ada terorisme karena seseorang tersentuh. Bisa saja mereka pernah ditinggal oleh adiknya yang meninggal atau mendapat ajaran teror. Penyebab terorisme lainnya yaitu adanya ideologi yang terlegitimasi dan mengakar. Misalnya mereka memperbolehkan untuk membunuh, melakukan kekerasan, jadi seperti itu. Untuk di Indonesia itu mungkin dari pandangan saudara itu yang menyebabkan terjadinya terorisme dan radikalisme di Indonesia ini itu seperti apa? Salah satu penyebab munculnya paham radikalisme adalah intoleransi, seperti perbedaan ideologi, perbedaan aliran politik, bahkan perbedaan pandangan dalam satu agama pun dapat menyebabkan timbulnya radikalisme maupun terorisme. Nah, untuk dampak dengan adanya radikalisme maupun terorisme di Indonesia ini itu seperti apa yang Anda ketahui? Yang saya ketahui, bahaya radikalisme ini membuat stabilitas dan kedamaian suatu negara dapat terancam terkait beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya radikalisme ini, seperti fanatisme yang berlebihan, ideologi, ekonomi, politik, budaya, dan juga kesenjangan sosial. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini yang banyak menjadikan masyarakat itu bingung. Mengapa ada teroris di Indonesia? Menurut dari segi pandangan saudara sendiri, itu seperti apa? Menurut saya, karena terorisme sangat menjamur dan hidup berkembang di Indonesia. Aksi terorisme menjamur di Indonesia lantaran politik dan keamanan yang lemah. Faktor penyebab terorisme antara lain adanya kebodohan, kemiskinan, dan lemah iman dalam diri. Jadi untuk adanya teroris di Indonesia itu keamanan di Indonesia itu masih cukup lemah, dan lalu ada lantaran politik
Faktor lain-lainnya itu mungkin penyebabnya ada kebodohan, kemiskinan, dan lemah iman dalam diri masing-masing. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu pada hari ini. Saya sangat berterima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.